Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Di video yang kemarin kan kita sempat ngomongin Bima Sakti nih. Dan Ya, hasil kemarin waktu melawan di pertandingan pertama Timnas Indonesia U17 kan, lawan Barcelona itu boleh dikatakan jelek lah pemain kita, tim kita ini bermain. Dan betul. kemarin kita sudah mengatakan bahwa apakah Bima Sakti bisa menerapkan masukan-masukan dari Frank Wormuth di laga kedua. Iya. Nah, setelah melihat pertandingan ini kira-kira apakah pertanyaan kita ini terjawab, Bro? Ya memang sebetulnya kalau masalah apa yang menjadi masukan dari Frank Wormuth mungkin itu adalah rahasia dari mereka berdua ya, dari Mhm, Coach Bima dengan Frank Wormuth gitu loh. Tapi yang kita garis bawahi adalah bagaimana Coach Bima Sakti ini bisa mengevaluasi dan mencari solusi mhm, bagaimana menerapkan strategi yang lebih baik terhadap mhm, pemain-pemain timnas kita. Apalagi saat itu kan kita juga kalah melawan Barcelona Juvenil A, di mana selama 90 menit pertandingan kita kan tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. mhm, Dan ini juga kan menimbulkan keraguan buat kita. Nah, mhm, keraguan itu kemudian berusaha juga coba dijawab oleh Bima Sakti mhm, melalui pertandingan kedua dengan Kashima Antlers ya. mhm, Walaupun kita melihat memang ada perbaikan, ada sedikit apa ya peningkatan performa dari pemain kita. mhm, Terbukti bahwa kita bisa menggolkan dua, walaupun mhm, akhirnya dalam pertandingan tersebut kita kalah 3-2. mhm, Tapi yang menjadi kerisauan saya juga, mungkin netizen juga sama ya, mhm, bahwa apakah dengan dua pertandingan itu, kemudian kualitas yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita, apakah cukup untuk menghadapi event Piala Dunia? Nah, ini mhm. yang Ya. seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih konkret lagi, lebih Mhm, komprehensif lagi mhm, buat jajaran PSSI dalam mengevaluasi kinerja dari para pemain, kinerja juga dari manajemen kepelatihan, gitu mhm, bro. mhm. Apakah tadi Hmm, kita kan bisa bikin gol nih kali ini, bagus ya. betul, betul. Apakah itu artinya bahwa Indonesia timnas ini sudah lebih maju dibandingkan dengan di pertandingan pertama kemarin? Ya, sudah pasti ya bahwa Mhm, memang ada peningkatan ya, peningkatan kualitas permainan, mhm, di mana pemain Indonesia juga sudah mulai bisa menerapkan permainan transisi dengan cukup baik ya. mhm, Apalagi kita juga bisa menciptakan gol dan mhm, terkhusus ya di gol kedua itu sebuah bangunan serangan yang bagus sekali saya pikir. mhm, Bagaimana pemain yang tadinya di pertandingan pertama kita tidak melihat satupun pemain Indonesia yang bisa memanfaatkan ruang. mhm, Di sini di pertandingan kedua ada Caviato Rizky yang bisa memanfaatkan ruang dari blind side. Dia hmm, tidak terjaga. Arka bisa memberikan umpan yang bisa diceploskan oleh Caviatul dan itu prosesnya bagus sekali. mhm, Cuma jangan lupa hmm, bahwa pertandingan ini kita hanya melawan Kashima Antlers gitu loh bro. hmm, Kan tim katakanlah tim nasional suatu negara yang pastinya kualitas ya, dari pemain-pemainnya juga berbeda dengan misalkan Jepang Under 17 yang sudah pasti itu jauh lebih baik daripada Kashima Antlers saya oh pikir. ya, ya, Apalagi Jepang ini juga kan sebagai juara Asia hmm, kemarin ketika mengalahkan Korea 3-0. Dan itu juga merupakan boleh dibilang kita tidak bisa meraba bahwa kekuatan Kashima Antlers ini adalah representasi dari kekuatan Jepang. hmm, Tidak bisa kita hmm, berkesimpulan seperti itu. Karena hmm, perbedaan kualitasnya berbeda gitu loh, Bro. hmm, hmm. Kalau dibandingkan dengan Mhm. Barcelona kemarin, itu kuat mana tuh kira-kira? Saya pikir gini, perbedaannya memang Barcelona itu dari sejak awal sudah melakukan pressure yang sebegitu kuat ya. Hmm, hmm, Apalagi mereka juga ini kan juvenil A ya, mhm, kalau tidak salah under 20 ya. Dan mhm, mereka juga lebih punya pengalaman dalam hal mhm, ini. Apalagi di apa juvenil A ini juga kan bukan cuma dihuni oleh para pemain-pemain yang berasal dari Spanyol gitu loh. hmm, Ada bahkan dari juvenil A itu pemain yang berasal dari Jepang. hmm, Nico siapa gitu ya. Nah, hmm, ini kan artinya apa? Bahwa proses pencarian talent scouting dari Barcelona tidak hanya
itu sudah dilakukan secara global gitu loh. Tidak hanya pada regional di misalkan satu negara saja. Tentu kalau kita melihat seperti ini, artinya Barcelona itu lebih kuat dalam hal pencarian talent scouting. Sehingga yang dikumpulkan adalah memang orang-orang yang punya kualitas berbeda dibanding yang lainnya gitu loh, bro. Ya, artinya bisa disimpulkan bahwa Indonesia bisa mencetak gol 2 kali di laga kemarin itu Ya, karena memang timnya tidak sekuat di pertandingan pertama. Kira-kira seperti itu ya, Bro? betul. Nah, itu satu ya kesimpulannya itu bisa ditarik sebagai kesimpulan. Yang kedua adalah ketika Indonesia juga tidak melawan tim yang begitu kuat, ternyata kita masih bisa kebobolan 3 gitu loh. Dan semua skema golnya ini sama dari layangan lemparan bola, lontaran bola dari yang mengarah untuk disundul gitu loh, bro. Dan ini saya pikir kenapa kok ini kita tidak bisa katakanlah belajar dari gol pertama, katakanlah itu ya. Sampai muncul gol berikutnya dari skema yang sama. Padahal postur pemain-pemain Jepang, pemain-pemain Kashima Antlers, bukan Jepang ya, Kashima Antlers itu dengan postur pemain kita tuh sama gitu loh. Kita tidak belajar dari situ gitu. Apakah kemudian tim manajemen kepelatihan ini juga tidak telat untuk bisa mengantisipasi bola-bola yang demikian atau bagaimana, kita juga nggak tahu gitu loh, bro. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Oke, berarti yang bagus cuma di gol kedua ya, Indonesia bisa mencetak gol, tetapi kekalahannya dari set piece yang sama ya, dan itu menjadi kelemahan. Nah, kalau seperti itu kan gini, kemarin di komentar itu kan banyak sekali yang bilang bahwa Pak Erick Thohir ini sudah salah nih, kurang cerdas lah, apalah kata-katanya ya. Kok mau menunjuk Bima Sakti untuk menjadi pelatih kepala timnas untuk Piala Dunia bahkan gitu ya, walaupun di umur 17. Ini salahnya salah atau enggak gitu? Gimana sih kok bisa gitu ya Bima Sakti yang terpilih gitu, Bro? Ya, begini, kalau kita melihat dari perkembangan tim nasional di bawah Bima Sakti, apalagi untuk melakukan event, hadir di event Piala Dunia, saya merasa apa yang dibilang oleh netizen itu ada benarnya gitu loh, bahwa kapasitas dari seorang Bima Sakti mungkin belum cukup gitu, untuk menghadapi event yang sebesar ini. Nah, juga sebetulnya saya juga agak dari awal ya, ketika Frank Wormuth ditunjuk menjadi konsultan pelatih Under 17 menghadapi Piala Dunia, itu saja saya juga sudah mengundang kecurigaan saya gitu loh. Suatu langkah yang sebetulnya tidak wajar gitu loh dalam hal ini ya. Nah, akhirnya saya punya semacam teori, jangan-jangan penunjukan Bima Sakti ini hanya sebagai balas jasa karena dia bisa membawa tim AFF kita di U16 sebagai juara gitu loh, bro. Wow, hadiah nih ceritanya. Itu satu, itu sebagai hadiah katakanlah ya, hadiah. Kemudian sebetulnya pihak dari kepengurusan PSSI tidak 100% juga mempercayai kualitas dari Bima Sakti. Makanya akhirnya diambil seorang Frank Wormuth untuk sebagai konsultan gitu loh. Gitu. Jadi untuk menutup celah mengenai gap kualitas ya pelatih-pelatih di event Piala Dunia. Ini sih mungkin teori yang serampangan ya, katakanlah teori saya ini serampangan. Ngawur lah katakanlah gitu ya. Mungkin itu hanya yang terlintas di pikiran saya gitu loh. Nah, kalau sudah begini, apakah masih dirasa perlu untuk tetap mempertahankan Bima Sakti? Nah, ini yang harus pengurus PSSI katakanlah pelajari lebih lanjut mengenai hal demikian gitu loh, bro. Ya. Ini menarik nih. Kalau benar alasannya seperti itu, jangan-jangan tim yang lain juga jadi hadiah juga nih untuk melatih timnas yang lain nih. Waduh. Hati-hati. Makanya gini, saya melihat bahwa
tim yang dibangun oleh Bima Sakti itu kan selalu artinya punya kru, katakanlah pemain-pemain yang sama dengan di Piala AFF under 16 dan kualifikasi Piala Asia. Mhm. Jadi boleh dibilang hampir 80 sampai 85% adalah muka-muka lama gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, kemudian PSSI juga berusaha mencari solusi Mhm. dengan coba mencari pemain-pemain diaspora yang konon kabarnya itu dipulangkan semua oleh Coach Bima Sakti ya. Nah, Akhirnya, akhirnya saya pikir dengan hasil yang demikian di dua pertandingan, hmm, saya sih merasa bahwa banyak sekali lubang sebetulnya di pemain-pemain timnas kita. Mungkin yang ya karena pemain timnas kita juga kan preparation-nya juga termasuk ini ya tidak ini ya tidak tidak maksimal bagus ya. gitu ya, Hmm. tidak maksimal gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang melalui jalur-jalur kualifikasi dan Hmm. sebagainya dan Piala Asia dan segala Hmm. macamnya ya. Hmm. Artinya mereka secara tim lebih siap. Hmm. Penunjukan Indonesia yang katakanlah dalam tanda kutip ujuk-ujuk tiba-tiba Hmm. ini juga kan bisa membawa masalah sebetulnya Hmm. terhadap kesiapan tim gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, cuma eh, eh, kita ditunjuk sebagai tim apa host Ya, sebagai tuan tuan rumah, rumah. tentu Hmm. ini juga harus kita ini ya apresiasi. Hmm. Tapi kita juga harus mempersiapkan tim ini dengan baik gitu loh, Bro. Hmm. Jangan serampangan gitu. Nah, kalaupun nih misalnya Hmm, dipertahankan gitu ya oleh hmm. PSSI ini, wah ini hadiah ini nggak boleh dicopot nih, harus tetap disampaikan, harus diberikan terus. Kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh PSSI untuk mendongkrak apa namanya kualitas timnas U17 ini, bro? Mungkin yang cara ya yang bisa ditempuh adalah dia harus bisa memaksimalkan peran dari Frank Wormuth kepengurusan PSSI. Hmm. Nah, artinya kan kita juga akan ada TC di Jerman ya. Hmm. Nah, disitulah Frank Wormuth mungkin lebih punya otoritas untuk Hmm. mulai masuk ke dalam sistem dan manajemen kepelatihan di U17 nanti gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Saya sih pikir itu. Kalau misalkan terjadi pergantian pelatih pun saya pikir bukannya telat sih ya, tapi Hmm. ya mungkin mengundang banyak persoalan lagi nantinya gitu loh. Nah, Hmm. jangan sampai tapi kalau misalkan PSSI juga punya punya kebijakan berbeda, misalkan memang Hmm. harus dirasa perlu untuk pergantian pelatih, ya kita sih ikuti aja perkembangannya Hmm. akan seperti Hmm. apa Hmm. gitu loh. Hmm. Tapi kalau melihat bahwa katakanlah Bima Sakti ini tetap dipertahankan, mereka dari kepengurusan PSSI harus bisa memaksimalkan Frank Wormuth. Itu Hmm. satu-satunya, saya pikir. Bisa nggak sih gini? Namanya aja Hmm. sebagai pelatih kepala ada Bima Sakti, tapi sebenarnya yang bekerja benar-benarnya justru Frank. Nah, itu kita nggak tahu ya bagaimana apa pembagian job desk seperti apa kita nggak tahu. Nah, Hmm. ada satu lagi itu tadi ya mengenai Hmm. bagaimana memaksimalkan peran Frank Wormuth. Hmm. Kedua, kalau bisa Bima Sakti ini juga jangan terlalu alergi dengan pemain-pemain diaspora, gitu loh. Waduh, susah nih ngomongnya nih. Oke, Eh, nah itu kalau misalnya ternyata, waduh hmm. ini memang nggak bagus nih, harus diganti aja deh. Kira-kira calon penggantinya siapa ya, bro? Saya melihat ada pelatih Garuda Select ya, Dennis Mhm. Wise ya. Mungkin bisa dimanfaatkan itu ya Loh kan untuk bukannya Dennis Was juga ada di sana? ya kan selama ini dia hanya membantu, bukan Hmm. sebagai key person dalam hal ini ya. Hmm. Kalau dia diberikan otoritas lebih sebagai head coach itu Hmm. lain masalah. Hmm. Mungkin ya kita Hmm. juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Hmm. Tapi kalau melihat bahwa kesiapan dari hasil dua pertandingan, saya kok jadi semakin meragukan ya kesiapan timnas kita gitu loh. Hmm. Hmm. Ini kalau misalkan dengan Bima Sakti terus ya, seperti ini, Hmm? kemudian sampai ke Jerman berlatih di sana gitu, apakah akan ada kemajuan yang berarti, bro? Itu tadi eh, kepengurusan PSSI ini harus punya otoritas untuk bisa memaksimalkan peran dari Frank Wormuth. Saya pikir itu adalah cara yang mungkin bisa Hmm. dilakukan saat ini.
Biar mungkin ada perluasan tugas dan wewenang dari Frank Wormuth misalkan ya. Kalau tadinya dia job desk-nya hanya ini, mungkin diperluas aja job desk-nya seperti apa. Atau kepada Mungkin saja Dennis ya. Wise gitu ya. Bisa juga kepada Dennis Wise. Gitu loh, Bro. Ya udahlah, mungkin Pak Bima, mohon maaf, Bapak duduk aja, tetap Bapak sebagai coach, tapi biar kami yang bekerja gitu kali ya. Ya nggak gitu juga kali mereka. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga kedua Timnas Indonesia yang kelihatannya sih memang ada progres ya, tetapi jangan lupa bahwa ternyata juga tim yang dihadapi oleh Timnas Indonesia di laga kedua ini ternyata tidak sekuat yang di laga pertama. Nah, kita tadi sudah mengatakan juga bahwa ini kayaknya patut ini untuk ya ada pergeseran lah, kira-kira seperti itu. Ya, apakah pergeseran tugas atau pergeseran personal? Kalau menurut Sobat sendiri gimana? Ada pendapat nggak gimana supaya Indonesia bisa lebih bagus lagi kualitasnya? Apakah terkait dengan para pelatih-pelatih ini atau ada yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.